Selamat pagi semuanya, selamat datang di video kita kali ini. Dan kali ini kita sudah kedatangan Prof. Engkos Kuncoro yang biasa dipanggil dengan Prof. Kun. Pagi Prof, Ya, sebelumnya terima pagi, kasih banyak ya, sudah ya. meluangkan waktu untuk hadir Ya. di acara kita kali Oke. ini. Nah Terima Prof, kasih. sebelumnya kan kita mau bahas soal reformasi ya di Oh, ya. BINUS gitu. Nah langsung aja nih Prof, pertanyaan pertamanya, perubahan kurikulum BINUS dari masa ke masa itu gimana sih? Iya. Karena kan BINUS ini kan kita lihat kan udah dari lama ya ada di ranah pendidikan Indonesia Iya. gitu, udah menancapkan kakinya lah. Pastinya kan ada banyak perubahannya tuh. Yang paling ikonik dari BINUS itu apa sih? Ya, jadi kan sejak awal berdirinya BINUS itu punya core kompetensi di teknologi informasi ya. Kompetensi intinya itu teknologi informasi. Kita sadar sepenuhnya bahwa teknologi informasi itu akan bisa mewarnai semua aspek ke depan begitu. Jadi dulu dari awal memang kita ingin unggul di bidang teknologi informasi. Jadi sistem kurikulum di kita, sistem akademik di kita itu memang selalu memanfaatkan optimalisasi teknologi informasi. Oleh karena itu maka sejak dulu ya, sejak tahun 2003 misalnya kita sudah bisa membuat sebuah learning management system virtual class gitu dalam bentuk dalam bentuk sebuah portal lah gitu yang bisa memungkinkan mahasiswa dosen berinteraksi. Itu kita sebut dulu BINUS Maya ya. Sampai sekarang ini udah generasi yang ketujuh gitu. 2003 waktu itu internet di luar masih belum bagus ya. Tapi kita udah coba siapkan itu karena kita sadar sepenuhnya bahwa kita perlu ada dukungan teknologi informasi gitu. Itu sih. Jadi arahnya ke sana. Ya. Berarti BINUS Maya ini awalnya dari web dulu ya Prof? Dan itu dari 2003 gitu. Ya, bukan web. Dari awal memang sudah berbentuk virtual class. Namanya Learning Management System ya. Jadi LMS. ya LMS sudah dari dulu memang dibentuk LMS. Kita bangun sendiri itu. Bukan ngambil aplikasi, kan banyak ya aplikasi di luar, kita bangun sendiri, kemudian kita rapi-rapikan. Sekarang udah masuk generasi ke-7, sehingga dengan kondisi itu kita dalam situasi apapun kita lebih siap ya. Maksud saya mahasiswa bisa belajar dari rumah, bahan-bahan ada di dalam semuanya gitu. Ya, terbantu Gitu, banget ya. sih Prof. Soalnya Ya. di BINUS Maya itu sendiri dalamnya udah komplit banget gitu, dari PPT Ya, yang betul. dibawain sama dosennya, bahkan Ya. ada fitur dari forumnya juga Ya, gitu, bisa betul. bertukar pendapat itu. Ya, betul. Nah, next ini Prof, tujuan dibentuknya kurikulum BINUS sekarang ini apa sih Prof? Ya, jadi oke ya. Jadi kita membuat kurikulum pertama adalah yang kita pentingkan adalah bahwa yang kita kerjakan di dalam, yang kita lakukan desain kurikulumnya itu harus bisa ketika lulus mahasiswa nanti diterima oleh industri, oleh pengguna lulusan. Jadi prioritas kita adalah bagaimana itu menjadi prioritas utama ya, bahwa ilmu yang kita pelajari di sini itu ketika lulus nanti mahasiswa itu bisa diterima di industri atau pengguna lulusan lain. Kemudian selain itu juga kita menyadari kita punya visi misi ya di BINUS, itu juga dimasukkan ya. Visi misi BINUS supaya mahasiswa betul-betul selain dia pandai, memahami, juga ada yang sifatnya soft skill ya. Iya. Soft skill. Kita punya BINUS Graduate Attribute. Yes. Atribut lulusan BINUS kan banyak aspek itu ya yang dilihat ya, bisa hard skill, bisa soft skillnya. Nah itu semua dimasukkan dalam penyusunan kurikulum itu. Nah akhirnya nanti membentuk sebuah lulusan yang siap untuk bekerja ya, atau bekerja atau juga bisa melanjutkan kuliah. Berarti untuk pembekalan mahasiswa ini biar bisa versatile, bisa di mana aja lah gitu nanti di lapangan kerja gitu Pak. Ya kan mahasiswa itu satu bisa dia bekerja, dua bisa dia menciptakan usaha bisnis ya, atau mungkin juga bisa dia melanjutkan kuliah ya misalnya gitu ya, atau bidang lain lah yang dia senangin gitu. Oke, tapi Prof kalau kita lihat di tahun 2019, tahun 2021 beberapa tahun yang lalu gitu ya, itu kan BINUS walaupun udah nyiapin kurikulum dengan sematang itu, tapi kan di saat itu tuh kita dihantam sama pandemi, Prof. Oh iya, oke. Nah, gimana cara BINUS Tahun ini 2020. pergerakan BINUS untuk bisa ngehandle nih gonjang-ganjing yang terjadi karena pandemi? Iya. Kan tadi saya cerita ya bahwa learning management system kita kan udah kita siapin jauh hari ya sebelum pandemi. Pandemi kan 2020 Maret ya. Iya. Nah, waktu pandemi masuk sebenarnya kita pembelajaran virtualnya kan udah kita jalankan dari dulu kan.
satu semester ada 3 kali mahasiswa untuk self learning ya, belajar sendiri di rumah. Dosen memberikan guided self learning class ya, GSLC, sehingga terbimbing kan mahasiswa. Nah, begitu pandemi masuk, kita tinggal mengumumkan ke mahasiswa sebenarnya bahwa yang tadinya 3 menjadi 13 pertemuan semuanya online. Kan tinggal dijalankan, tinggal disiapkan ya. Yes. Gitu. Bahannya kan udah ada semua di LMS. Nah, kita bersyukur ya bahwa apa yang sudah kita siapkan ternyata itu dampaknya, hasilnya kita bisa rasakan. Jadi waktu pandemi kita termasuk yang paling siap, dan itu sangat diapresiasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya, Riset dan Teknologi, Kemenristek Dikti itu sangat respect terhadap kita karena kita yang paling siap ya di Indonesia. Gitu. Karena dari beberapa dekade lalu tuh udah ada yang online, jadi pas pandemi ini tinggal di switch semua ke online gitu ya, Prof. Jadi ya kita siap ya memang. Tapi kan kita nggak pernah nyangka ya bakal ada pandemi. Tapi kita punya keyakinan bahwa ke depan itu teknologi pembelajaran itu sangat penting. Gitu. Jadi ibaratnya sedia payung sebelum hujan. Ya, gitu. Pokoknya kita selalu merumuskan hal-hal, prediksi kita ke depan kan harus siap ya, apapun kondisinya. Tapi Prof, kalau kita bicara reformasi ini kan ada, kalau reformasi itu kan identiknya sama perubahan ya Prof. Nah, kalau perubahan yang dilakukan BINUS nih, untuk kedepannya plan-nya itu seperti apa sih kira-kira Prof? Ya, pertama yang kita akan garap ya di tahun ini sama tahun depan itu adalah kan bagaimana kuatnya sekarang ya AI itu, Artificial Intelligence itu, AI itu mewarnai semua kehidupan ya. Jadi mulai kurikulum nanti ini, kurikulum September nanti ini yang akan main itu, kita akan ada mata kuliah baru namanya Foundation of AI, Foundation of Artificial Intelligence untuk semua jurusan. Jadi kan pertama yang untuk semua jurusan tentu mata kuliah yang memang diwajibkan untuk diselenggarakan di perguruan tinggi karena ketentuan dari undang-undang ya, bahasa Indonesia, agama, kewarganegaraan, Pancasila itu kan penting. Selain itu kita ada kewirausahaan kan ya, entrepreneurship yang kita harus ambil. Kemudian yang ketiga sekarang ini yaitu Foundation of Artificial Intelligence. Semua jurusan nanti kita ajarin semua anak-anak itu untuk belajar ya. Jangan sampai tidak tahu ya tentang AI karena itu penting gitu. Nah, kemudian kita juga kan selain itu kita menyadari sepenuhnya bahwa sumber pengetahuan itu bukan hanya berasal dari kampus, bisa juga dari luar kampus. Oleh karena itu ada pembelajaran yang di dalam kampus, ada yang di luar kampus. Kita menyebutnya yang di luar kampus itu enrichment program. Nah, itu kita akan terus jalankan, bisa magang di luar, bisa startup bisnis ya, bisa community service, bisa riset juga bisa, studi ke luar negeri juga bisa selama 1 tahun. Itu juga kita akan terus kembangkan begitu. Nah, memang pilihan mahasiswa paling banyak itu internship ya. Magang itu paling banyak, mungkin sekitar 80%. Itu nah harapannya selain itu ya tentu saja kita juga mengakomodasi sertifikasi gitu ya. Kalau Anda punya sertifikasi, mahasiswa kan bisa diakuin gitu. Kemudian juga pembelajaran lampau ya, recognition prior learning itu juga bagian dari yang kita perhatikan ya. Jadi mungkin yang masuk BINUS misalnya melalui BINUS online gitu, itu bisa aja bukan purely dari SMA lulusannya, tapi bisa juga dari orang yang sudah bekerja. Nah, kalau sudah bekerja nanti kita nilai, kita lakukan assessment, kemudian nanti setaranya dengan dengan capaian pembelajaran yang mana gitu. Nanti bisa beberapa mata kuliah nggak ngambil gitu. Oh, berarti BINUS ini bukan khusus orang yang udah SMA gitu ya, melainkan di kalau nggak SMA juga bisa masuk BINUS itu gitu. Biasanya yang mereka punya pengalaman kerja maksudnya ke BINUS online learning, Beyond. Oh iya. Ya Beyond itu sekarang mahasiswanya hampir 12.000 loh, tapi nggak kelihatan kan? Iya. Ya karena online. Mereka ya karena online dan itu resmi pemerintah. Itu sistemnya sama kayak ini Prof, sama kayak kita di pandemi kemarin berarti. Ya, full betul. Zoom gitu ya. Ya, semuanya. Tapi Prof, tadi kan kita ada ngebahas soal enrichment program nih. Kayak ada yang magang, ada yang study abroad gitu. Betul. Itu semua full di cover sama BINUS juga gitu. BINUS bantu. Iya, karena memang kan itu bagian dari kurikulum ya. Kurikulum kan ada yang di dalam, ada yang di luar kampus. Nah, yang di luar kampus itu tanggung jawab kita, ada pembimbingnya. Kemudian kita juga harus punya kolaborasi dengan partner ya, misalnya dia magang kan partnernya juga sama-sama membuat learning plan. Rencana pembelajarannya itu didiskusikan antara BINUS dengan partner, nggak boleh dilepas. Dan mahasiswa kalaupun mengusulkan perusahaan harus lapor dulu, ini perusahaannya sesuai kriteria atau enggak. Tapi kalau enggak ditangani oleh BINUS, itu tanggung jawab BINUS semua itu, karena itu bagian dari kurikulum gitu.
Jadi kalau misalnya nih kita punya plan pengen magang di tempat sendiri yang sebenarnya nggak ada partnershipnya sama BINUS gitu. Selama memenuhi kriteria itu bisa berarti? Ya, diusulkan, nanti dilihat begitu. Karena kan magang juga harus sesuai dengan program studinya ya, programnya atau program studinya harus sesuai dan harus mendukung capaian pembelajaran, learning outcomes. Karena semua itu kan punya learning outcomes ya. Misalnya mata kuliah ini tujuannya apa? Ya magang tujuannya apa? Nah, tujuannya itu harus sesuai. Kalau nggak bisa. Oleh karena itu maka bahan pembelajaran nanti waktu magang misalnya atau internship itu sama-sama dikerjakan oleh dua pihak. BINUS merencanakan, kemudian perusahaan juga merencanakan gitu. Biar semuanya kena dampaknya nih. Iya, harus sesuai dengan target gitu. Yes. Kan nggak bisa magang asal-asalan ya gitu. Oke. Jadi terakhir nih Prof, Ya, sebelum kita tutup nih Prof. Kalau ngomongin reformasi gitu kan, ya BINUS udah lama di sini gitu. Ya. Dan kita taunya kan BINUS ini untuk kalangan high end doang nih. Kita tahu lah dari biayanya, emang ada harga, ada kualitas gitu ya. Harganya yang lumayan tinggi, ya emang setara gitu. Tapi gimana nih cara BINUS supaya mereka bakal bisa ngejangkau masyarakat middle class gitu? Ya, pertama kan Yayasan Bina Nusantara ya. Universitas Bina Nusantara itu BINUS University itu diselenggarakan oleh Yayasan Bina Nusantara. Nah, kita sadar sepenuhnya ya bahwa biaya pendidikan itu kan mahal ya. Kita semua upayakan sendiri dan bantuan dari pemerintah itu sangat kecil ya. Mungkin dalam bentuk hibah-hibah gitulah ke dosen ya, tapi ke BINUSnya kan nggak ada gitu. Oleh karena itu maka kita harus bisa membiayai sendiri. Sementara pendidikan itu mahal, bahkan komputer aja dalam waktu 3 tahun aja bisa aja udah kedaluarsa kan. Terus ganti tipe baru, dosen juga harus kuliah ya, fasilitas juga harus bagus gitu. Akhirnya memang kita butuh biaya yang besar. Nah, tapi satu sisi itu, tapi sisi lain ya BINUS juga banyak mengeluarkan beasiswa ya, memberikan beasiswa itu banyak sekali ya. Mungkin lebih dari 15 miliar sampai 20 miliar ya beasiswa kita itu banyak. Setahun? Iya, banyak setahun. Nah, tapi di luar itu Yayasan Bina Nusantara juga membuat universitas satu university itu saya kira komponen biaya jauh ya di bawah BINUS University. Jadi mereka juga bisa, satu university ada di Bandung pusatnya, tapi kita punya di Palembang satu university dan kita juga punya di Pontianak. Nah, nanti akan dilebarkan lah. Jadi saya lihat pertumbuhan satu sangat baik ya. Jadi pilihan begitu ya. Jadi banyak mungkin pilihan. yang BINUS internasional, ada BINUS internasional, ada BINUS University, membawai BINUS internasional, ada satu, tergantung masyarakat mau pilih yang mana gitu. Demi memberdayakan masyarakat ya. Ya, kan masyarakat kalau mau lagi yang sibuk tapi pengen kuliah kan ada BINUS Online Learning ya. Oke. Semua kita cover lah ya. Semua ada di BINUS. Masyarakat ya. Oke. Ya. Itu aja sih Prof yang pengen saya tanya-tanyakan nih Prof ya. Sekali lagi terima kasih Prof. Sama-sama, saya senang juga bisa diskusi ya. Oke. Terima kasih Prof. Oke, itu ya teman-teman obrolan singkat saya bersama Prof Engkos gitu. Kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa semua.